Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abra Abid Mahendra, saya sendiri Rodiatur Rahmat dan Zakia Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan nutrisi. Next. Adapun materi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama itu ada sistem pencernaan atau digesti, yang kedua ada fungsi sistem pencernaan, yang ketiga ada organ pencernaan, keempat kelenjar pencernaan, dan yang kelima ada nutrisi. Next. Nah, sistem pencernaan itu biasa disebut dengan digesti. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi yang pertama itu pengambilan makanan atau prehensi, yang kedua ada memamah atau mastikasi, yang ketiga ada penelanan atau deglutisi, dan yang keempat ada pencernaan digestisi, serta yang kelima ada pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan bertanggung jawab untuk menghancurkan dan menyerap makanan dan minuman yang melibatkan banyak organ secara mekanik hingga kimia. Adapun proses mekanik yaitu menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil, contohnya pada mulut dan juga lambung. Adapun proses kimia yaitu makanan ukuran makromolekul menjadi molekul lebih kecil, contohnya pada mulut, lambung, serta usus kecil. Berdasarkan susunan anatomi dan fisiologi organ pencernaan, saluran pencernaan ada 4 macam, yaitu yang pertama itu saluran pencernaan hewan berperut tunggal tanpa peranan, contohnya tanpa peranan fungsi cecum seperti kucing, anjing, dan kera. Yang kedua, saluran pencernaan hewan berperut tunggal dengan fungsi cecum yang optimal seperti kuda, kelinci, dan tikus. Dan yang ketiga, saluran pencernaan hewan golongan avian yang mempunyai kekhususan seperti tembolok, gizar yang diwakili oleh ayam, itik, burung, dan lainnya. Yang keempat, adapun saluran pencernaan hewan berperut kompleks atau ruminansia yang diwakili oleh sapi, kerbau, rusa, dan yang lainnya. Next. Nah, dapat kita lihat pada gambar itu, gambar 1 itu merupakan saluran pencernaan hewan berperut tunggal tanpa peranan fungsi cecum. Dan yang ke gambar 2 itu merupakan saluran pencernaan hewan berperut tunggal dengan fungsi cecum. Dapat kita lihat di mana tambahan organ berupa cecumnya yang lebih besar daripada gambar 2, lebih besar cecumnya daripada yang gambar 1 tanpa memiliki cecum. Next. Nah, gambar 3 merupakan saluran pencernaan hewan dengan golongan avian atau aves. Hal yang paling membedakan pada saluran pencernaan itu adanya tembolok atau tempat berkumpulnya makanan sebelum masuk ke dalam lambung. Dan yang keempat itu ada saluran pencernaan hewan berperut kompleks atau ruminansia. Di sini kita dapat melihat pada ruminansia itu ada 4 macam lambung. Ya, pada ruminansia ada omasum, ada abomasum, ada retikulum, dan juga ada lumen. Next. Nah, adapun pencernaan pada hewan secara garis besar kita dibedakan menjadi 2, yaitu intrasel dan ekstrasel. Yang pertama itu ada pencernaan intraseluler, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam sel. Pada organisme bersel satu terjadi proses pencernaan intraseluler karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Contohnya pada protozoa. Jalannya proses ini yaitu makanan
Jika ada makanan, amuba bergerak ke arah makanan. Amuba mengunjungi makanan tersebut dengan podium atau kaki semunya. Nah, setelah dikelilingi, makanan tersebut terkurung oleh kaki semu. Terbentuklah vakuola makanan. Terus makanan dicerna menggunakan enzim-enzim tertentu. Nah, itu diedarkan ke seluruh tubuh hasil pengelolaan tersebut. Next. Nah, adapun sistem pencernaan yang kedua yaitu pencernaan ekstraseluler, pencernaan yang terjadi di luar sel. Pencernaan ini di dalam karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar seluler. Contohnya Platyhelminthes dan semua hewan yang memiliki semua hewan tingkat tinggi. Adapun jalannya ini yaitu dari faring menuju rongga mulut, setelah itu epitelium, setelah itu usus, setelah itu vakuola makanan. Adapun seri makanan akan diabsorpsi dan cara difusi masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Sisa-sisa yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui lubang atau mulut. Contohnya planaria SP dan tingkat tinggi lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Abid Mahendra. Pada Abid, kita persilahkan. Oke, terima kasih pada saudara Rodia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait katalis, di mana pada sistem pencernaan itu memiliki sebuah katalis, di mana itu berfungsi untuk melakukan kecepatan reaksi ya dari pencernaan. Dan katalis dari sistem pencernaan sendiri disebut atau dimana enzimnya. Nah, mari kita sejenak menjelaskan katalis itu. Nah, katalis atau katalisator itu adalah suatu substansi yang dapat meningkatkan kecepatan sehingga reaksi kimia dapat mencapai kesimbangan tanpa terlibat di dalam reaksi secara permanen. Nah, contoh dari katalis itu atau biokatalisator itu adalah enzim, di mana enzim ini memegang peran penting ya dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat makanan dalam tubuh. Nah, fungsi enzim ini adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu yang diperlukan untuk mencapai reaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi dengan kata lain, dengan adanya enzim atau dengan adanya katalisator, itu dari tubuh tidak memerlukan energi yang cukup besar ya untuk melaksanakan sebuah proses pencernaan. Oke, lanjut. Kita akan mengkaji terkait contoh enzim ya pada sistem pencernaan. Itu kita bagi menjadi beberapa organ pencernaan. Yang pertama pada mulut itu ada enzim ptyalin, di mana itu ada pada kelenjar rubah, di mana itu berfungsi mengubah amilo menjadi maltose. Kemudian pada lambung itu terdapat 3 enzim yang sudah terkenal ya. Yang pertama enzim pepsin, fungsinya mengubah protein menjadi kasein atau protein susu. Menjadi asam lemak. Nah, pada organ menjadi maltosa dan glukosa. Dua enzim lipase stepsin fungsinya adalah mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan terakhir enzim tripsin itu mengubah pepton menjadi polipeptida atau bisa disebut dengan asam amino. Pada organ selanjutnya itu adalah kelenjar usus, di mana sangat banyak ya enzim yang bekerja di sana. Pertama enzim endokinase atau ensus yang fungsinya adalah mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang dalam saluran nafas. Laktase itu mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa, kemudian sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya adalah enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi amino, kemudian enzim lipase khusus untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim epsilon atau bisa disebut dengan dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Dan terakhir adalah enzim disakarase itu untuk mengubah disakarida menjadi disakarida. Oke. Secara umum, fungsi dari sistem pencernaan menurut Sherwood tahun 2009 adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang ditelan ke dalam lingkungan internal tubuh
Makanan yang telan tersebut akan menjadi sumber energi yang esensial mendasar. Bahan bakar tersebut digunakan oleh sel untuk menghasilkan sebuah energi yang dinamakan ATP, yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh organisme makhluk hidup ya, yang benar membuka energi. Misalnya adalah transport aktif, kontraksi, sintesis, dan sekresi. Kemudian ada pun 4 fungsi dari sistem pencernaan hewan. Yang pertama fungsinya adalah menyelenggarakan aktivitas makan atau feeding, yaitu mengantarkan makanan dari bagian awal dari saluran pencernaan. Bisa dibilang memasukkan makanannya dari lingkungan luar tubuh ke dalam tubuh. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bahan makanan itu ditelan dan akan dihancurkan secara fisika dan kimiawi. Di mana secara fisika itu melalui gigi ya, ada gigi yang menghancurkan secara fisik dan kimiawi. Diserap dengan mudah oleh dinding usus. Kemudian dijadikan suplai energi untuk proses fisiologis dalam tubuh lain. Kemudian ada pun yang namanya absorpsi, di mana itu merupakan sistem penyerapan bahan makanan yang pencernaan untuk kemudian bisa ditransfer ke sel tubuh lainnya yang nantinya akan disimpan untuk sementara. Kemudian ada pun eliminasi atau ekskresi, yaitu mengeliminasi atau mengeluarkannya sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau diserap oleh tubuh. Dan nantinya akan keluar dalam wujud kotoran yang itu harus dibuang keluar tubuh. Ini menurut Santoso pada tahun 2009. Nah, untuk petanya ya, ini untuk bisa agar memudahkan pemahaman, ini adalah peta dari pencernaan itu sendiri, dari sistem pencernaan yang diawal dari mulut, makanan masuk ke mulut melalui sistem yang ada mekanisme fisika dan kimiawi ya, oleh gigi dan enzim, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, lanjut ke lambung, dan selanjutnya adalah usus halus ya, dan usus besar. Di sana dilakukan berbagai penyerapan sehingga yang tersisa adalah zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, kemudian masuk ke intestine plasum, lalu ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke, untuk organ pencernaan atau digesti itu seperti yang sudah nampak pada peta tadi ya. Yang pertama ada mulut, itu ada gigi yang berfungsi untuk mengolah makanan secara fisika gitu kan, dihancurkan. Dan sekaligus di sana itu langsung otomatis juga berperan enzim di sana ya, melalui kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim sialin atau aminase. Kemudian lanjut ke esofagus, itu saluran berotot ya yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung gitu. Oke, lanjut. Masuk ke lambung, makanan ditampung atau disimpan di sana dan dicampur dengan asam lambung, lendir dan berbagai enzim ya seperti enzim pepsin. Nah, untuk mukosa lambung ini banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal yang menghasilkan HCl atau asam klorida dan shift cell yang menghasilkan pepsinogen. Proses digesti di lambung meliputi yang pertama pencernaan pada lambung sebatas pada protein yang memiliki sedikit lemak dan karbohidrat. Kemudian terjadi di sana absorpsi terhadap zat tertentu seperti alkohol. Yang kedua, makanan setelah melewati lambung itu menjadi dalam bentuk bubur atau disebut cime dengan mekanisme dorongan dari otot lambung sehingga menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Oke, lanjut ke usus halus di mana terbagi menjadi 3, ada duodenum atau 12 jari, kemudian jejunum dan ileum. Kemudian untuk selanjutnya adalah usus besar di mana terjadi berbagai penyerapan di sini ya. Itu terdiri atas caecium dan kolon, di mana untuk caecium itu berupa kantong-kantong dengan pita atau taimnya dan haustra. Untuk kolon itu dapat dibedakan menjadi kolon ascendent atau naik, transversal atau mendatar, dan descendent atau turun. Nah, usus besar ini merupakan tempat penyerapannya air dan mineral yang tidak bisa diserap di usus halus, maka diserap di sini gitu. Nah, untuk pencernaan di usus besar ini merupakan pencernaan secara mikrobiotis ya, itu oleh berbagai macam bakteri yang contohnya adalah bakteri komensal atau Escherichia coli yang nantinya bisa menghasilkan gas
dan sintesis vitamin K. Kemudian rektum. Setelah dari usus besar, kemudian akan masuk kepada rektum ya, di mana disinilah feses ditampung sebelumnya dikeluarkan itu. Nah, setelah penuh nanti ada rangsangan karena peregangannya atau ekstensi dari rektum itu, sehingga merangsang saraf untuk nge-trigger untuk ada naiknya untuk buang air besar gitu atau berak, atau disebut dengan defekasi. Kemudian yang terakhir itu ada anus, merupakan katup muskuler yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran tinja atau feses. Nah, selanjutnya itu akan saya bahas terkait kelainan yang ada di saluran pencernaan. Yang pertama sudah awam ya, itu diare atau mindset, karena adanya rangsangan yang berlebihan sehingga motilitas usus itu meningkat. Dan yang lain adalah konstipasi, itu karena defekasi yang tidak teratur dan sulit. Oke, bisa dilihat ini merupakan apa ya, gambaran dari manusia di mana organ tadi sudah terangkum di sana semuanya, mulai dari mulut hingga sampai ke anus. Baik, untuk penyampaian selanjutnya itu akan saya kembalikan kepada moderator. Mari. Oke, terima kasih kepada saudara kita itu Abraham Imendra atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu kelenjar pencernaan atau digesti akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Zakia Rahma. Kepada Zakia Rahma dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar pencernaan atau digesti. Yang pertama itu kelenjar saliva atau ludah. Kelenjar saliva manusia terdiri atas 3 pasang. Yang pertama kelenjar parotid, terletak di depan telinga, muaranya pada gusi sebelah atas. Yang kedua kelenjar mandibularis atau submaxillaris, terletak di dekat mandibula atau rahang bawah, muaranya di bawah lidah. Yang ketiga, kelenjar sublingualis, terletak di dasar mulut, muaranya di bawah lidah. Yang kedua, ada hati atau hepar. Hepar tersusun atas sel-sel hati yang disebut hepatosit dan membagi hepar dalam lobi-lobi. Lobulus hati berbentuk heksagonal, sel-sel parenkim hepar tersusun secara radial atau menjari dengan vena centralis yang terletak di tengah. Sel-sel ini atau sel hati berperan menghasilkan empedu sebagai hasil eksekresi dan sekresi. Next. Next. Yang ketiga itu ada pankreas. Pankreas dapat dibedakan menjadi bagian eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin oleh sel-sel acini pankreas berfungsi menghasilkan cairan pencernaan atau enzim pencernaan. Bagian endokrin sel-sel islet Langerhans berfungsi menghasilkan hormon. Regulasi sekresi enzim pencernaan pada usus halus bermula dari asam lambung yang menuju ke duodenum, selanjutnya merangsang sekresi hormon sekretin oleh mukosa duodenal. Selanjutnya, ada kelenjar pada saluran digesti. Kelenjar pada saluran digesti itu sel-sel mukosa gastrium dan usus halus. Permukaan duodenum membentuk lipatan yang disebut villi usus. Di antara lipatan tersebut terdapat sel-sel Cipta liberum yang berperan menghasilkan enzim enterokinase. Enterokinase berperan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya ada gambar pada kelenjar pencernaan yang bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya, proses pencernaan karbohidrat atau KH. Pertama, pencernaan KH di mulut. Kelenjar air liur mengeluarkan saliva yang mengandung enzim pitialin atau amilase. Perannya untuk mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Yang kedua, pencernaan KH di lambung, yaitu karbohidrat dalam makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Yang ketiga, pencernaan KH di usus halus, itu di dalam duodenum terdapat amilase untuk memecah amilum menjadi monosakarida.
Adapun enzim-enzim yang berperan di dalamnya yaitu yang pertama enzim maltosa atau maltase yang mengubah glukosa menjadi glukosa ditambah glukosa. Yang kedua yaitu sukrosa atau sukrase, yaitu di dalamnya terdapat fruktosa ditambah glukosa. Yang ketiga laktosa atau laktase, yaitu terdapat enzim galaktosa ditambah glukosa. Proses penyerapan atau absorpsi KH melalui mekanisme difusi fasilitasi oleh hormon insulin, terutama di duodenum dan jejunum. Selanjutnya proses digesti lemak. Digesti lemak makanan meliput yang pertama pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang dihasilkan kelenjar Eppners yang terdapat pada permukaan dorsal lidah yang dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Yang kedua, pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung atau gastrik lipase. Enzim lipase lambung ini kurang memiliki peranan penting kecuali bila terjadi gangguan pada pankreas. Yang ketiga, pencernaan lemak di usus halus, yaitu pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu ini dikeluarkan lewat ductus choledochus, sedangkan cairan pankreas dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Lemak setelah diemulsifikasikan oleh garam empedu menjadi larutan air sehingga memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas memegang peranan penting pada digesti lemak di dalam usus halus sebagai pemecah ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3 dari trigliserida sehingga dihasilkan asam lemak dan 2 mol monogliserida. Selanjutnya, nutrisi. Nutrisi adalah proses kimiawi dan faali pada organisme sejak makanan atau pangan masuk tubuh sampai terjadinya perubahan zat makanan, nutrien atau zat gizi untuk keperluan hidupnya. Nutrien atau zat gizi adalah setiap unsur atau senyawa kimia yang mempunyai fungsi spesifik yang dapat menunjang proses kehidupan sel atau organisme. Makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, disenangi, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi hewan. Nutrisi hewan adalah berbagai aktivitas kimiawi dan faali yang mengubah nutrien penyusun pakan menjadi nutrien penyusun tubuh hewan. Ada hubungan yang erat antara organisme yang hidup di lingkungan yang berupa makanan. Hubungan yang erat itu dimulai sejak organisme yang memasukkan makanan ke dalam tubuh diikuti terjadinya proses kimiawi dan faali, sehingga seluruh atau sebagian makanan yang masuk dapat digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu hidup, tumbuh, berkembang biak, atau produksi, sedangkan sisa makanan yang tidak digunakan segera dikeluarkan dari tubuh. Ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan dengan nutrisi hewan antara lain kimia, faal atau fisiologi, biokimia, genetika, mikrobiologi, endokrinologi, matematika, dan biofisika. Dari berbagai ilmu tersebut diketemukan berbagai macam nutrien, antara lain sekitar 25 macam karbohidrat, 15 macam asam lemak, 20 macam asam amino, 13 macam mineral, dan 20 macam vitamin. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara kita yaitu Zakia Rahma yang telah menyampaikan materinya. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 10 tentang sistem pencernaan dan nutrisi. Nah, jika ada pertanyaan, tanggapan dan saran bagi Ibu dan rekan-rekan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.